Tak rekam tuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas yaitu tentang klasifikasi gradient boosting. Dengan ini saya persilahkan Saudari Mila Reski untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Gradient boosting merupakan algoritma klasifikasi machine learning yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Gradient boosting termasuk supervised learning berbasis decision tree yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Gradient boosting dimulai dengan menghasilkan pohon klasifikasi awal dan terus menyesuaikan pohon baru melalui minimalisasi fungsi kerugian. Next. Surface learning adalah model machine learning yang mempelajari data dengan label atau target, di mana evaluasi model tersebut akan berdasarkan target yang telah ditentukan. Model supervised learning merupakan data training berupa input data dan target data yang diinginkan. Algoritma ini dilatih untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang diterima dalam menjawab data target. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam satu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Berikut merupakan tahapan klasifikasi data mining menggunakan algoritma gradient boosting. Next. Nah, di sini yang pertama itu inisialisasi prediksi pada tahap inisialisasi prediksi. Pada tahap ini kita melihat data yang mewakili prediksi awal untuk setiap individu. Untuk metode klasifikasi inisialisasi akan sama dengan logs atau odds dari variabel dependent. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan hasil logs atau odds ke dalam rumus logistic function. Next. Saya. Menghitung nilai residual. Setelah mengetahui prediksi value, selanjutnya dalam menghitung nilai residual menggunakan rumus residual dengan actual value bernilai 0 untuk nomor dan 1 untuk yes. Residual sama dengan actual value predicted value. Kemudian memprediksi nilai residual. Dalam tahap ini akan dibuat decision tree yang berisi angka prediksi nilai residual. Diperlukan proses transformasi untuk menghitung prediksi nilai residual di setiap datanya. Berikut merupakan rumus transformasi yang umum digunakan. Ini rumus transformasi yang digunakan. Mendapatkan nilai probabilitas baru untuk data yang dependen. Sampel dataset akan dijalankan dengan melalui decision tree yang berisi nilai residual yang baru. Residu yang diperoleh untuk setiap pengamatan akan ditambahkan ke prediksi sebelumnya untuk mengetahui keakuratannya dari data tersebut. Kemudian mendapatkan nilai residual yang baru. Setelah mengetahui nilai probabilitas dari seluruh data, selanjutnya adalah menghitung nilai residual dari masing-masing data dengan mengurangi nilai prediksi baru dari actual value. Dan Lanjut, gimana tadi? Ulangi yang ke-6, ulangi langkah 3 hingga langkah 5 sampai nilai residu
residual mendekati 0 atau jumlah iterasi sesuai dengan hyperparameter ketika menjalankan algoritmanya. Kemudian ketujuh, komputasi final. Setelah mengetahui semua nilai probabilitas berikut, rumus dapat dilihat pada gambar di bawah. Next. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terus sekian dari presentasi PPT kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingannya. Di codingannya. Ada. Oke. Baik, saya jelaskan untuk di bagian codingan. Yang pertama itu kita mengimpor library yang kita butuhkan, seperti pandas dan lain sebagainya. Kemudian train data, kita mengambil Membaca ya. data train pada file CSP dan file test CSP. Kemudian outputnya ditampilkan sesuai data yang diambil dari file CSP tersebut. Kemudian untuk train sama dengan train data to survive untuk di atas. Untuk menampilkan data yang di variabel survive di bawah, full data train untuk di bagian tes, di file tes datanya, di file tes CSP untuk menampilkan full datanya, data keseluruhan. Dan di bawah Pembagian kolom ini ya. drop kolom. Jadi kolom atau variabel-variabel yang ingin kita drop, seperti variabel nama, umur, ini SIP, SP, tiket, dan lain sebagainya. Kemudian full data di bagian predicate domains, full data kolom di bagian variabel sex. Kemudian di extract full data untuk menampilkan semua data yang dimana data tersebut terisi isi dari data variabel passenger ID, pick class, fare, survive, dan sex. Next, bawah. Ini output dari variabel di atas. Ini. Kemudian di bawah. Ini scalar, mix and scalar. Train split. Jadi untuk di train split di split data ini untuk membagi data yang dimana terdapat Xtrain, Xpal, Ytrain, dan Ypal. Kemudian ukurannya itu di bagian tes, ukurannya itu 0,3 atau 30% dan random state 0. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih buat saudara Dandi dan Ya, sama-sama saudara Ardi. Thank you. Oke.